Kalau kita percaya firman Tuhan, sama kita percaya kepada Tuhan Yesus atau kepada kuasa Tuhan. Sejauh mana kita percaya melakukan firman Tuhan, sejauh itulah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita percaya firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, itu berarti kita hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan, sama kita belajar tentang pribadi Tuhan Yesus. Yohanes mencatat bahwa firman telah menjadi manusia yang bernama Yesus. Saya ambil tema malam hari ini, kita akan berbicara tentang ada kuasa atau berkat di dalam perkataan orang yang percaya. Jadi ada satu kuasa yang besar, yang dahsyat, dan ada berkat besar di dalam perkataan orang yang percaya. Jadi kita mau percayakan firman Tuhan. Matius 21 ayatnya yang ke-21. Matius 21 ayatnya yang ke-21. Matius 21 ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menjawab mereka. Sebab ini waktu Tuhan Yesus mencari buah di sebuah pohon ara, tidak dapat buah, dan pohon ara itu dikutuk sama Tuhan untuk tidak berbuah selamanya. Murid-murid heran-heran kenapa itu bisa terjadi. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu. Jadi aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya. Saya kasih stabilo kata-kata sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu. Jadi hebat, ini perkataan Tuhan Yesus, ini khotbah Tuhan Yesus. Kalau kita jadi orang yang percaya berarti tidak bimbang, yakin apa yang Tuhan perbuat. Ini Yesus yang kata, kamu juga bisa berbuat itu. Berarti kalau Yesus bisa membuat mujizat, sama kita juga bisa ya, membuat mujizat dengan cara-cara berdoa, mendoakan atau mengimani sesuatu. Tetapi juga jikalau kamu berkata, saya kasih stabilo Alkitab saya. Kalau pagi saya baca Alkitab pakai Alkitab yang besar. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, perhatikan baik-baik Yesus yang berkata. Jadi bukan kalau kamu berdoa dan berpuasa, bukan berarti saya mengajarkan anak tidak berdoa dan berpuasa. Kita konteksnya tidak besar. Doa puasa juga mempunyai satu kuasa yang begitu dahsyat dan besar sekali. Kalau doa puasa itu dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Orang yang percaya itu saja orang-orang yang benar, yang hidup seturut dengan firman Allah, yang melakukan firman Allah. Kalau kamu berkata kepada gunung, perhatikan baik-baik. Kalau kamu berkata kepada gunung, bukan kamu berdoa, bukan kamu berpuasa, tapi berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. Ini yang Tuhan Yesus katakan di hadapan ke-12 murid-murid. Tapi malam hari ini
Getsemani, Silir Agung. Kenapa menjadi simbol gunung? Kenapa Tuhan pakai simbol gunung? Ya. Apa itu artinya gunung? Sebab banyak ayat-ayat firman Tuhan kita harus tafsirkan, ya, kita harus simpulkan, tidak bisa diambil secara literal. Ya. Jadi kita mau ambil arti rohaninya, tafsirnya. Gunung. Gunung itu sebuah tumpukan tanah yang menggunung. Jadi di sini dia katakan, kalau kamu berkata pada gunung itu, kau harus beranjak dan kau tercampak ke dalam laut. Kenapa di sini juga pakai simbol laut? Ya, segala sesuatu yang kita buang ke dalam laut, segala sesuatu yang kita tenggelamkan dalam laut itu tidak akan kelihatan lagi. Ya, itu akan lenyap seperti begitu. Kata gunung di sini, ini bisa berarti masalah yang bertumbuh. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak punya masalah, baik orang kaya, orang miskin, konglomerat, orang melarat. Semua kita hidup punya masalah. Memang masalah kita berbeda, tapi kita percaya solusinya untuk terhadap masalah itu, itulah firman Tuhan. Kita percaya dan kita lakukan firman Tuhan. Banyak masalah, sebab memang kita hidup di dunia yang sudah terkutuk. Dunia yang penuh dengan masalah. Masalah satu selesai, masalah lain juga ada. Masalah ekonomi, masalah keluarga, terus masalah demi masalah. Jadi masalah ini yang bertumpuk itu bagaikan sebuah gunung. Bisa diumpamakan seperti begitu. Gunung di sini bisa juga berupa gunung penyakit, sakit penyakit yang bertumpuk. Bagaikan sebuah gunung dia menumpuk. Sakit satu sembuh, sakit lain juga datang. Bahwa memang kita hidup di dunia yang berdosa, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan air mata. Jadi penyakit menumpuk. Kalau saya hitung penyakit dalam tubuh saya sudah menumpuk banyak. Diabetes saya sudah hampir, saya hitung 20 tahun. Ya, karena diabetes sudah hampir 20 tahun. Dan semua pakar kesehatan, semua para ahli-ahli pengobatan, orang yang punya penyakit diabetes, umurnya tidak bisa panjang. Dia lebih pendek 10 tahun, 10 tahun. Ya. Jadi orang yang diabetes itu umurnya 10 tahun. Tapi saya hitung sekarang hampir 20 tahun saya karena diabetes. Dan celakanya kita lihat di sini, saya hitung ada 10 pendeta sudah mati karena diabetes. Saya sudah hitung ada 10 pendeta mati karena diabetes. Terjadi komplikasi ke jantung, ke ginjal, dan ke mata. Lalu pendeta dimuncar 3 kali operasi, tapi tetap buta matanya. Sebab sumber penyakitnya kebutaan itu dari diabetes. Sama seperti almarhum Gus Dur. Semua sudah sepakat diabetes adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi ada satu kata, dia bisa dikendalikan atau dikontrol. Saya berpegang kepada firman Tuhan. Waktu di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada murid-murid, dia tertidur, dia tidak berdoa. Yesus berkata, bangun, berjaga-jagalah dan berdoa. Ini saya pegang ayat ini. Walaupun segala saya penyakit, saya pegang ayat ini. Berjaga-jaga supaya kamu jangan
jatuh, kata jatuh multi tafsir. Supaya kamu jangan jatuh sakit, supaya kamu jangan jatuh bangkrut, supaya kamu jangan jatuh dalam kegagalan, supaya kamu jangan jatuh dalam masalah. Jadi kamu harus berjaga-jaga dan berdoa. Kalau kita berjaga-jaga saja tanpa berdoa, itu satu kesombongan. Orang yang sombong itu dibenci sama Tuhan. Kalau kita hanya berdoa saja, andalkan doa saja, kita tidak berjaga-jaga, itulah kebodohan. Sebab itu Raja Salomo katakan, jangan kamu bodoh. Orang bisa mati sebelum waktunya karena kebodohan. Masalah mati kita itu di tangan Tuhan, itu masalah waktu. Itu sudah takdir, kita semua akan mengalami kematian. Kita akan berpisah satu dengan lain, itu sudah pasti. Tapi kita tidak mau mati sebelum waktunya. Itu yang saya kadang-kadang pikirkan, renungkan. Jadi jangan kita mati sebelum waktu. Kebodohan itu membuat orang mati sebelum waktu. Sampai sekarang saya masih ingat. Waktu saya diundang khotbah di salah satu gereja, ibu gembala punya diabetes. Waktu saya habis khotbah, saya dikasih makan sama dia. Dia heran, dia bilang, kasih cuma dia tadi yang baru itu. Waktu saya mau dikasih makan, dia berikan makan janda food, sampai ibu gembala heran. Dia bilang, gembala banyak yang bertamu ke sini, tapi tadi itu tidak pernah berikan makanan. Saya bilang tabur kue, saya kasih makan rohani enak, maka jemaat juga akan berbuat sesuatu memberi makan gembala yang enak, saudara. Lalu saya disediakan di situ buahnya, ada beberapa macam buah. Ada buah kelengkeng, ada buah durian, dan buah pisang. Saya bilang sama Taci ini, ibu gembala, maaf sih saya tidak makan buah-buah ini sebab saya punya diabetes. Saya pegang perkataan Tuhan Yesus. Jika saya tidak melakukan kebodohan, saya jaga makan saya jaga pola makan saya. Setelah itu berdoa, digandeng dengan berdoa. Tidak berjaga-jaga saja, tidak berdoa saja, harus berjaga-jaga. Jangan berdoa saja, jangan khawatir berdoa saja, iman saja. Ngawur itu gembala-gembala yang mengajarkan demikian. Kasih ini sudah diabetes, sudah lama dia. Lalu dia menyaut sama saya. Nah itulah dia katakan, jadi dulu apa sih? Aku juga kena diabetes sudah lama. Makan mati, nggak makan mati. Dia bilang seperti begitu. Jadi ini perkataan orang yang putus asa. Ini perkataan orang yang tidak memiliki satu otoritas, satu kuasa atau satu berkah. Nggak lama, nggak sampai 1 tahun, 3 bulan kurang lebih. Terakhir saya berdoa buat dia di ruang ICU rumah sakit Al-Huda. Saya masuk di sana lagi cuci darah. Sebab kena ginjalnya, komplikasi di ginjalnya rusak. Seminggu 2 kali dia cuci darah. Sekarang sudah kembali ke tanah, sudah lama meninggal. Jadi kita jaga baik-baik supaya kita jangan sampai jatuh. Jangan jatuh dalam kemiskinan, kegagalan, kesakitan, kematian. 10 tahun. Dan celakanya saya lihat sekarang banyak juga hamba Tuhan GPDI juga. Juga jemaat juga hamba Tuhan. Walaupun dia hidup, dia masih hidup, tapi dia tidak berjaga-jaga dan berdoa. Sengsara, ada yang harus kakinya dipotong, ada yang matanya buta, ada yang cuci darah seminggu 2 kali, sampai luka-lukanya sampai berbau busuk, kelihatan tulangnya. Sengsara, saudara. Makanya kita berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu janji Tuhan, ya dan amin adanya. Jadi gunung ini
adalah gunung sakit penyakit yang betul. Berapa macam sakit penyakit? Ada diabetes. Saya baru kontrol. Katanya ada hernia, itu pembengkakan tetap paha juga ada hernia. Harus segera dioperasi sebab mengancam nyawa. Saya ada juga prostat juga ada. Asma juga ada. Numpuk seperti gunung. Kalau sudah musim dingin, makan salah, kebanyakan makan gorengan, kumat, saya batuk, asma, napas dari sesak, seperti orang mau game saja. Numpuk itu seperti gunung. Lalu yang ketiga, apa gunung itu? Gunung itu bisa berbicara tentang kebutuhan hidup yang menumpuk. Itu kadang-kadang kebutuhan yang menumpuk itu bagikan gunung. Kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan macam-macam dia menumpuk bagikan gunung. Nah, di sini kita diajarkan solusi untuk jalan keluar terhadap gunung-gunung masalah, gunung-gunung penyakit, gunung-gunung kebutuhan yang menumpuk. Yesus katakan, kamu harus berkata kepada gunung itu. Sebab ada kuasa, ada otoritas di dalam perkataan orang yang percaya. Ada berkat di dalam perkataan orang percaya. Kamu harus berkata kepada gunung itu, pindah kau, tercampaklah ke dalam laut. Dan kalau kau percaya apa yang kau katakan, kau tidak bimbang, itu terjadi. Jadi setiap hari, setiap pagi saya bangun, saya berdoa terus setiap pagi, supaya bilur-bilur Yesus, sebab firman Tuhan kata, oleh bilur-bilurnya, bukan oleh minyak urapan lagi yang bikin kacau, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Setiap pagi saya berkata kepada gunung yang menumpuk ini, gunung penyakit, gunung kebutuhan, gunung masalah, tercampaklah ke dalam laut. Jadi kita singkirkan itu, jauhkan itu, buang itu dengan perkataan. Saya lakukan ini. Saya bisa bertahan 20 tahun tanpa komplikasi dengan diabetes. Setiap pagi saya berkata juga, gunung-gunung penyakit, gunung-gunung kebutuhan, gunung-gunung masalah, di dalam nama Tuhan Yesus aku campakkan kau ke laut. Terus berkata seperti begitu. Dan firman Yesus katakan, kalau kamu percaya apa yang kamu katakan dan kamu tidak bimbang, itu akan terjadi. Jadi berkata jangan dibiarkan. Gunung-gunung ini jangan dibiarkan dia. Kita harus katakan setiap hari. Setelah kita melakukan itu, bagian yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya, itu bagian Tuhan yang menggenapi kebenaran firman. Dia berkata-kata dengan positif setiap hari. Bayangkan saja 10 tahun lebih pendek umurnya orang kena diabetes. Tapi saya sudah hampir 20 tahun. Dan saya hitung usia saya sekarang sudah 75 tahun. Firman Tuhan katakan manusia hidup sekarang 70 tahun saja umurnya. Seandainya dia bisa 80 itu sengsara kadang-kadang. Susah kadang-kadang. Jadi sudah dapat bonus 5 tahun. Nggak perlu lagi takut kematian. Sudah ada bonus, sudah 75 tahun. Ada peserta senior-senior di Sanggar, senior-senior seangkatan saya. Mereka sudah mati semua. Saroman sudah mati semua. Pesanggaran sudah mati. Sekeluarga sudah mati semua. Jadi yang senior masih hidup cuma saya satu saja. Dia pesanggaran. Saya percayakan kebenaran firman Tuhan. Di tangan kanannya
itu ada umur yang panjang. Jadi mati hidup kita itu di tangan Tuhan. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Itu firman Tuhan kata. Jadi kita berkata setiap hari. Dan ada kuasa atau berkat di dalam perkataan orang percaya. Apa itu percaya? Percaya itu mengakui, yakin bahwa sesuatu itu memang ada seperti begitu. Jadi bisa terjadi apa yang kita katakan itu akan terjadi. Sebab dia memiliki otoritas, kuasa, berkat. Apa itu percaya? Yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Kita buktikan ini semua. Kita bisa praktekkan ini semua. Sebab itu kalau kau dengar firman Allah, kau praktekkan firman Allah. Kau jangan suka berargumen sama Tuhan. Saya sudah katakan sama saudara, ketaatan tidak butuh logika. Kau lakukan saja firman Tuhan. Dan kalau kau lakukan firman Tuhan, Yesus katakan, orang yang seperti begini dia sedang membangun rumah di atas batu. Seberat apapun banjir, badai, angin ribut menerjang, rumah ini tidak bisa roboh. Sebab dia bangun di atas dasar batu. Dipraktekkan firman Tuhan itu. Yang kau meraskan hatimu. Apa itu mengeraskan hati? Orang yang mengeraskan hatinya akan celaka hidupnya. Apa itu mengeraskan hati? Kau dengar firman Tuhan, kau percaya firman Tuhan, kau tidak praktekkan firman Tuhan, kau tidak lakukan firman Tuhan, itu kau orang yang mengeraskan hati. Sebab itu masalah yang bertumpuk, sakit penyakit yang bertumpuk, kebutuhan yang bertumpuk akan menghancurkan kehidupan saudara. Jadi akan membinasakan saudara. Mari kita praktekkan firman Tuhan ini saudara. Kalau kamu berkata kepada guru ini, bukan berarti Anda tidak perlu berdoa berpuasa. Harus Anda berdoa berpuasa. Kalau dulu waktu belum pernah lambung, saya juga ada lambung, asam lambung. Kalau pikiran kacau sedikit sudah naik di asam lambung. Ya. Jadi kacau. Sekarang kita akan melihat saudara, ada kuasa apa, ada berkat apa di dalam perkataan orang yang percaya. Firman Tuhan katakan orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau dia percaya, tidak percaya mustahil, tidak percaya tidak mungkin, semua mungkin terjadi. Kalau itu orang percaya, itu adalah ayat yang saya catat. Waktu Daud dalam satu himpitan, dilempari dibunuh dengan batu. Apa yang terjadi firman Tuhan katakan? Dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Di tengah himpitan dunia ini, kita sama seperti Daud, perkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Waktu kena masalah, kena himpitan, kita dia memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan, malah kita mendoa hati, cari pertolongan kepada dukun, ke peramal-peramal, celaka seperti begini saudara. Satu saat seorang perwira dia datang sama Tuhan Yesus. Dia katakan, Guru, hambaku pegawai itu sakit keras. Lalu Yesus katakan, baik, saya akan datang ke rumahmu dan menyembuhkan hambamu yang sakit keras supaya jangan mati. Tetapi perwira ini berkata, itu ada ayat dari situ, baca di rumah. Perwira ini berkata, nggak usah Tuhan. Tuhan nggak usah datang ke rumah saya. Katakan sepatah kata saja. Katakan sepatah kata saya. Saya percaya perkataan Tuhan itu punya otoritas, punya kuasa, punya berkat yang besar. Yesus heran sampai dia katakan kepada murid-muridnya, aku belum pernah mendengar
iman yang sebesar perwira ini. Yesus sampai heran seperti begitu. Katakan kata saja Tuhan, bahwa perkataanmu firman itu berkuasa, penuh berkah. Lalu saya katakan, baik, pulanglah, jadilah seperti yang engkau percaya. Hamba ini pulang. Seperti itu Yesus katakan. Di tengah jalan, dia dengar bahwa hambanya sudah sembuh dalam sekejap. Saat Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi gunung-gunung masalah penyakit, kebutuhan hidup, kita percaya. Kau pulang dengan percaya setelah kau dengar firman Allah. Kau tidak bimbang, maka itu akan jadi. Kita bisa berkata, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti sembuhkan saya, Tuhan tidak akan biarkan saya. Berkata-kata dengan iman, dan semua akan terjadi. Kalau kau percaya kau ditolong Tuhan, kau ditolong Tuhan. Kalau kau percaya tahun 2026 ini menjadi tahun berkah, pemulihan 2 kali lipat, kau dipulihkan. Ini firman Tuhan. Dengan catatan kau percaya dan tidak bimbang. 4 berkah atau kuasa dalam perkataan orang yang percaya. Kita lihat di sini Markus 5:28. Itu yang sering kita katakan, perkataan iman seorang perempuan. 12 tahun kendaraan. Kita sudah bahas ini. Apa yang bisa dijual untuk beli obat, sudah. Tapi nggak menolong, habis sudah. Sekarang sudah habis, nggak bisa beli obat. Nah, kita juga dengar baik-baik. Seringkali orang katakan, wah jangan minum obat kelamaan, jangan minum obat diabetes, nanti ginjal merusak. Saya 20 tahun minum obat, tidak pernah saya lepas obat diabetes. 20 tahun. Setiap 6 bulan saya periksa ginjal saya, tidak pernah bermasalah, tidak berdampak apa-apa. Jadi taati itu. Minum obat tidak apa-apa, tidak berdosa. Sampai sekarang saya masih minum obat. Walaupun sekarang diabetes saya sudah tidak pernah naik, tidak pernah tinggi itu, tidak pernah ngawur. Saya bisa pakai lagi itu herbal, seripang mas, jeli itu. Tidak pernah sama saya minum itu. Gula darah saya tidak pernah naik. Tapi tetap saya jaga. Makan saja tidak akan makan lagi putih. Kemana saja saya pergi, jaga-jaga bawa nasi merah. Dan tetap berjaga-jaga dan berdoa. Minum itu. Ya. Jadi saudara harus ikuti itu. Sebab ada yang ingat itu pendeta Henry. Kalau pendeta Alexander waktu makan di rumah sakit, di kantin rumah sakit, besok anaknya sudah baik, jatuh ke belakang, dia sadarkan diri, dimasukkan UGD, ternyata itu ada serangan jantung. Jadi setelah diagnosa dia kena penyakit jantung, ya, dia harus minum obat. Suatu saat tiap bulan dia pinjam uang di sini. Waktu itu saya masih bentara, jadi saya ada uang. Jadi tidak pinjam uang buat beli obat yang pokok. Obat apa? Obat jantung. Waktu saya bilang jadi bentara, dia pinjam uang nggak ada, saya juga nggak ada uang. Waktu memasukkan keuangan saya juga nggak nutut. Jadi apa yang terjadi sebelum meninggal, ya, istrinya berkata sama saya, ya apa kok ini? Sebenarnya saya pinjaman ke tempat lain saja, aku nggak ada uang. Ini sudah seminggu kokoh sudah minum obat.
minum obat setiap hari. Nah, sebenarnya terjadi seperti begitu. Waktu kena serangan, waktu dia sedang di kamar mandi, dia jatuh pendarahan sampai meninggal. Jadi pengaruh. Jadi apa namanya, kita jangan dengarkan juga apa yang saya katakan. Jangan percaya saja, nggak usah pakai obat macam-macam, percaya saja. Itu ngawur. Kadang-kadang saya juga merenung. Anda kenal Firman Soka? Pada saya Firman Soka yang sekarang sedang viral. Yang sekarang sedang viral. Sering dia bikin festival kuasa Allah. Dia bikin festival kuasa Allah. Banyak yang sembuh di situ. Penyakit kanker, yang penyakit biasa, penyakit mematikan, sembuh. Tapi selang beberapa lamanya dia baru pulang dari Singapura. Dia kena diagnosis kena kanker ginjal. Kena kanker ginjal. Dia bikin kekayaan kuasa Allah. Banyak orang disembuhkan, tapi dia sendiri kena kanker. Dia berdoa, enggak sembuh. Akhirnya saya bawa dia ke dokter Singapura. Tapi masih utuh. Setelah diagnosa dokter Singapura, itu kankernya stadium 1. Kanker stadium 1. Maka apa yang terjadi? Dipotong separuh ginjal yang sebelah kiri, dipotong supaya kankernya tidak menjalar. Padahal dia bikin puasa, festival puasa. Dia sudah mau berobat tadi, mati dia mau berobat. Sekarang pakai ginjal separuh yang sebelah kiri, masih hidup. Anda kenal Reinhard Bonnke, penginjil dunia yang sangat terkenal. Kalau dia bikin KKR di mana-mana, ratusan ribu orang, lapangan penuh. Siapa yang ikut KKR jadi lapangan bola Senayan Jakarta. Reinhard Bonnke. Sampai ada orang mati, dibawa sama keluarganya, ditaruh di bawah mimbar, dia berkhotbah di situ. Waktu dia berkhotbah tentang kesembuhan, banyak orang disembuhkan, yang kanker, yang macam-macam. Bangkit tuh. Itu luar biasa, gempar dunia. Sampai apa yang terjadi? Satu saat dia kena kanker. Kena kanker. Dia berdoa, enggak sembuh. Tapi dia tetap setia. Kalau dia khotbah sekarang melayani, dia pakai kursi roda. Dan dia mati karena penyakit kanker. Kadang-kadang kita bisa merenungkan baik-baik. Ya. Padahal banyak orang sembuh sama dia, tapi dia sendiri kena kanker seperti begitu. Dia berdoa tidak sembuh. Sebab itulah firman Tuhan kata, kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Dia mati sampai akhir hidupnya. Dia mati karena penyakit kanker. Ya. Sudah kita masuk. Lalu perempuan ini berkata, asapul jamal juanya, dia sembuh. Jadi perkataannya itu punya otoritas. Yang menyembuhkan dia, itu perkataannya. Banyak penelitian cari ada apa di jubah Yesus. Bukan jubah Yesus yang menyembuhkan dia, tapi perkataan dia itu dia bicara soal kesembuhan. Kita mampu perasaan ketidakberdayaan. Waktu dia dengar, dia sudah akan lewat. Dia katakan asapul jamal juanya. Jangan bisa jalan sebab sudah parah, merangkak. Sampai murid-murid katakan tidak boleh datang menghampiri Yesus. Tapi sudah biar dia datang, merangkak dia. Dia jamal juga Yesus sesuai dengan perkataannya. Saat itu juga dia bangkit, dia sehat kembali seperti orang tidak kenal penyakit. Perkataan
Jadi katakan setiap hari kita berkata-kata saja. Ini diajarkan oleh firman Allah. Ya. Semua gunung-gunung penyakit, gunung masalah, kita katakan setiap hari bangun pagi kalau kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami singkirkan, kami hancurkan, buang semua ke laut. Berkata-kata saja. Kita percaya bagaimana nanti Tuhan bekerja. Ya. Kalau kita percaya dan tidak bimbang. Yang kedua, kuasa atau berkat yang kedua, perkataan itu membangun semangat. Ya. Jadi jangan patah semangat kita kalau dengan perkataan dokter itu, karena dokter yang awal itu main polis saja. Wah, sudah tinggal 3 bulan. Ya. Saya punya teman kaum muda, seorang gadis, dia sudah boleh menikah, punya penyakit jantung bawaan. Mandi saja dia tidak kuat, kukunya sudah pada biru. Dokter katakan sama orang tuanya, kasih dia makan apa saja. Umurnya paling 3 bulan. 3 bulan diponis. Ini kawan saya, satu gereja, 3 bulan diponis. Kasih makan apa saja, paling 3 bulan. Apa yang terjadi? Sudah 3 bulan, 4 bulan dia datang kontrol ke Jakarta. Justru dokternya masih duluan, dokter jantung. Teman saya masih hidup 8 tahun lagi. Dia masih hidup 8 tahun lagi. Jadi perkataan itu bisa membuat kita semangat. Jadi kalau kita berkata-kata, ya, teman-teman kita apa? Kita berkata, ya berdoa saja, selalu berkata begitu. Teman-teman yang sedang frustasi itu saja, berdoa saja. Berdoa saja, kita percaya saja. Membangun semangat perkataan itu. Seorang pidato seorang yang pandai pidato yang membangun semangat itu Bung Karno. Itu terkenal. Kalau orang sudah dengar dia berpidato, dia berkata-kata, semangat juang itu meluap-luap, saudara. Jadi perkataan ini punya kuasa membangun semangat. Maka kita juga berkata-kata yang baik. Kita besuk orang yang sakit, orang yang susah, kita berkata tetap semangat. Kita percaya kita tidak berjalan sendiri. Kita percaya kita tidak hidup seorang diri. Masih ada Tuhan. Bangun semangat mereka. Ya. Yang ketiga kita lihat penentu kehidupan dan mati. Firman Tuhan katakan, itu ayatnya di sini. Saya tidak baca, waktunya sudah habis. Firman Tuhan katakan, hidup dan mati seseorang dikuasai kita. Jadi lidah ini punya kuasa, punya berkat. Bisa mematikan, menghidupkan. Hidup dan mati seorang dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, mengatakan, dia makan buah. Jadi kenapa dalam perkataan orang percaya ada kuasa dan berkat? Setiap perkataan yang kita ucapkan itu benih yang tertabur. Itu benih yang tertabur. Baik perkataan baik, baik perkataan positif dan negatif. Itu benih dan firman Tuhan katakan. Apa yang kau tabur, kau akan tuai. Katakan terus benih itu. Tanam terus benih itu. Kami percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Kami percaya Tuhan tolong saya. Kami percaya Tuhan berkati saya. Sesuai cerita apapun tahun ini terus setiap bangun pagi berdoa. Katakan kepada gunung itu, tercampakkan kau. Kalau kau percaya tidak bimbang, hal itu akan terjadi. Yang terakhir, saya catat ayat yang itu 1 Korintus 3:10. Dia mencipta hari-hari yang baik. Perkataan saudara dan saudara bisa menjadi hari-hari yang baik, bisa menciptakan hari-hari yang baik. Firman Tuhan katakan, kalau kau ingin melihat hari esok lebih baik dari hari ini, tahun esok lebih baik dari tahun ini, itu ada ayat yang sudah bisa baca di rumah. Jaga lidahmu terhadap yang jahat. Kalau kau ingin melihat hari esok lebih baik dari hari ini.
Apapun ponis orang, tapi kita akan melihat hari yang baik. Kita berkata-kata dengan positif. Kalau itu benih yang tertabur, setelah kita berkata hari esok lebih baik dari tahun ini. Kita berkata-kata dengan positif. Jadilah kau pulang nanti. Kalau kau percaya hari esok lebih baik dari hari ini, sebab kau punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli jiwanya saja, tubuh dan darahnya. Dia korbankan untuk saudara dan saya. Satu kasih, tindakan kasih yang sangat tidak ternilai harganya, yang begitu besar. Ingat baik-baik, kita orang yang sangat dikasihi Tuhan, korbankan hidupnya buat kita. Kita orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, mata Tuhan ada di mana-mana. Sebelum kita minta berdoa saja, Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu masalah kita. Sampai apa yang ada di dasar hati kita, Dia mengerti. Dia Allah yang peduli. Kita akan melihat hari esok lebih baik dari hari ini. Kita percaya Tuhan tidak biarkan kita bergumul sendiri, berjalan sendiri, sebab Dia Allah Immanuel, Tuhan yang beserta